Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati. Saya Siti Laili Rizky Amalia. Pembicara pertama yaitu akan disampaikan oleh Anggi Rizky Amalia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada penelitian ini. Perusahaan Indonesia mulai berkembang, namun beberapa perusahaan masih berfokus pada pencairan keuntungan laba. Persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin ketat dikarenakan semakin banyak perusahaan yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini memicu eksplorasi sumber daya alam yang semakin tinggi. Adapun fenomena yang ditemukan pada berita Jawa Pesradar Semarang bahwa dengan adanya keberadaan PLTU justru membuat warga sekitar Kalimangan kesulitan untuk mendapatkan air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang. Faktanya, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam wajib untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Sayangnya, kegiatan ini tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan banyak yang lebih mengarah kepada greenwashing atau sarana pemasaran bagi perusahaan. Selanjutnya, kerangka teori dan hipotesis. Teori legitimasi. Menurut Fatoni dan kawan-kawan, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontak dengan masyarakat. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan tersebut berada, di mana perusahaan berusaha memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah. Bachmeier menjelaskan bahwa teori legitimasi dalam perusahaan di negara berkembang memiliki dua tanggung jawab sosial. Pertama, memiliki kemampuan untuk memaksimalkan tentang bagaimana motivasi perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya. Kedua, faktor budaya juga bisa dimasukkan ke dalam legitimasi organisasi untuk membentuk tekanan institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Menurut Elkington dalam Kesia Siska, Sustainability Reporting merupakan laporan yang tidak hanya memuat informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan untuk bisa bertumbuh secara berkesinambungan. Menurut Latifa dan Luhur, nilai perusahaan adalah suatu pencapaian atas prestasi dalam membentuk sebuah citra yang baik di mata masyarakat. Hal tersebut sangat penting bagi perusahaan. Menurut Fahmi, dalam Asri dan Arya, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari pengembangan hipotesis. Pada penelitian Fatan dan Trisnawati tahun 2016 menunjukkan bahwa sustainability reporting berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Redia Gordon pada tahun 2010 yang menunjukkan hasil bahwa sustainability reporting berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 menunjukkan sustainability reporting berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, pada penelitian Wijayanti tahun 2016 menunjukkan bahwa kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sustainability reporting berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproyeksikan terhadap profitabilitas, yang dimana dalam hal ini adalah ROA. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 menunjukkan hasil kinerja perusahaan memoderasi pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, bab metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, dan jenis datanya itu sekunder, yang dimana data tersebut diambil dari pihak ketiga, yaitu dari website perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan peneliti adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif, dan jenisnya adalah penelitian korelasional, di mana peneliti meneliti hubungan antar variabel. Selanjutnya, variabel operasional. Variabel dependen yang digunakan peneliti adalah nilai perusahaan, yang dimana diukur dengan menggunakan rasio Tobin-Skew. Variabel independen yang digunakan peneliti adalah sustainability reporting, yang dimana diukur dengan menggunakan Sustainability Report Disclosure Index dengan indeks GRI standar yang terdiri dari 89 indikator. Dan variabel moderating yang digunakan adalah kinerja keuangan, yang dimana diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA. Berdasarkan perhitungan UJT pada analisis regresi pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan memperoleh signifikansi 0,664 lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar minus 0,438 lebih kecil dibanding T tabel sebesar 2,024, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, maka dapat diketahui signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil daripada 0,05 yang mengartikan bahwa kinerja keuangan dapat memoderasi hubungan antara variabel sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. Pada uji regresi sebelum dimasukkan variabel moderasi mendapatkan nilai S-square sebesar 0,005, sedangkan setelah dimasukkan variabel moderasi, nilai S-square meningkat menjadi 0,113, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kinerja keuangan sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan yaitu 1. Berdasarkan hasil pengujian regresi sederhana pada tabel 4.8 menunjukkan hasil signifikan atas pengungkapan sustainability reporting terhadap nilai perusahaan yang masing-masing diukur dengan SRDI dan Tobin-Skew menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,664 lebih besar dibanding 0,05 dengan T hitung sebesar minus 0,438 lebih kecil dibanding T tabel sebesar 2,024 yang menunjukkan hasil bawah H1 ditolak. Artinya bahwa sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. Berdasarkan pengujian regresi dengan metode MRA atas sustainability reporting terhadap nilai perusahaan yang dimoderasikan dengan kinerja keuangan memiliki signifikasi sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H2 diterima. Artinya, kinerja keuangan dapat memoderasi pengaruh sustainability reporting terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir yaitu saran. 1. Berdasarkan hasil penelitian, sebaiknya perusahaan melakukan pengungkapan sustainability report setiap tahun secara konsisten agar pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan informasi secara rutin dan lengkap mengenai pengungkapan sustainability report perusahaan tersebut. 2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat menambahkan atau mengganti variabel independen, dependen, dan variabel moderasi dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang lebih empiris lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.